Oke, baik. Selamat pagi, saudara-saudara semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai penerapan levers of control dalam meningkatkan kinerja karyawan dalam perusahaan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Audina Rizky Bangsa, F03919025. Saya dari S1 Akuntansi Universitas 11 Maret Surakarta. Saya tinggal di Surakarta juga. Dan selanjutnya kita akan memulai pembahasan kita terkait topik kita hari ini, yaitu penerapan levers of control dalam meningkatkan kinerja karyawan di dalam perusahaan. Nah, tingkat persaingan global sekarang ini yang semakin ketat dan semakin tajam ini merupakan suatu tantangan bagi seorang direktur untuk perlu mempertimbangkan suatu cara yang lebih efektif dan lebih efisien dalam mencapai keunggulan kompetitif dalam perusahaannya agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, hal ini juga berlaku dalam mengelola manajemennya agar perusahaan itu dapat bertahan lama dalam persaingan usaha yang sangat ketat dan sangat tajam di era-era sekarang ini. Karena di era sekarang ini persaingan semakin ketat dan persaingan itu secara global. Nah, selanjutnya kita perlu mengelola manajemen, itu juga perlu untuk sebuah sistem untuk mengendalikan manajemen. Kita ini akan membahas mengenai manajemen kontrol sistem atau sistem pengendalian manajemen. Nah, manajemen kontrol sistem atau sistem pengendalian manajemen ini merupakan suatu sarana bagi seorang direktur untuk dapat memastikan bahwa manajemen bawah itu telah bekerja secara efisien dan efektif, serta berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, dengan adanya manajemen kontrol sistem atau sistem pengendalian manajemen ini dapat mengarahkan anggota-anggota perusahaan atau karyawan perusahaan ini agar dapat memiliki satu tujuan yang sama dan dapat bertindak sesuai dengan tujuan tersebut. Jadi kalau memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan perusahaan. Jadi dapat menciptakan keselarasan antara tujuan dari pribadi karyawan ini dengan tujuan dari perusahaan
itu sendiri. Nah, ini kemudian menurut Simon, pengertian dari manajemen kontrol sistem ini atau sistem pengendalian manajemen ini itu merupakan suatu sistem pengendalian manajemen yang resmi yang berdasarkan informasi rutinitas dan prosedur dari direktur yang dapat digunakan untuk mempertahankan pola dalam kegiatan organisasi tersebut. Pertama, sistem yang resmi ini itu resmi yang dimaksud ini itu termasuk dalam membuat perencanaan, membuat anggaran, dan membuat sistem yang membuat untuk memantau harga pasar. Kemudian ini ada berdasarkan informasi. Nah, berdasarkan informasi ini itu maksudnya yaitu dapat membantu manajer dalam mengkomunikasikan perencanaan tersebut dan tujuan-tujuan dari perusahaan, serta komunikasi itu untuk memantau atau dapat melihat perkembangan dari manajemen ini. Hal ini itu dapat disimpulkan juga bahwa manajemen kontrol sistem ini atau sistem pengendalian manajemen yang baik itu tergantung dari strategi bisnis dari suatu perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya kita berbicara mengenai masalah-masalah yang timbul dalam pengendalian manajemen ini dalam perusahaan. Dari beberapa pengertian sistem pengendalian manajemen yang telah dibahas sebelum-sebelumnya itu kita dapat menyimpulkan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh para top manajemen atau manajemen puncak untuk dapat menyampaikan pada karyawannya itu mengenai tujuan perusahaan, sehingga tujuan dari perusahaan ini itu dapat tercapai. Nah, di sini terkait dengan masalah dari pengendalian yang dapat terjadi dalam pengendalian manajemen dalam perusahaan ini itu, menurut Merchant dan Van der Steeg ini tuh terdapat 3 masalah pengendalian yang biasanya itu dapat dihadapi oleh pihak-pihak manajemen dalam perusahaan. Nah, ini terdapat 3, yaitu yang pertama lack of direction, kemudian yang kedua ini itu motivational problem, kemudian yang ketiga yaitu personal limitation. Nah, untuk masalah yang pertama yaitu masalah terkait lack of direction. Di sini masalah pengendalian yang disebabkan karena lack of direction atau kurangnya
pengarahan yang diberikan oleh pihak manajemen kepada pihak-pihak karyawan itu, sehingga karyawan itu menjadi kurang mengerti atau menjadi tidak tahu atau menjadi tidak memahami apa yang menjadi tujuan dari organisasi. Nah, sehingga ini itu dapat menghambat terciptanya keselarasan dari tujuan-tujuan pribadi masing-masing karyawan dengan tujuan dari perusahaan, sehingga ini juga dapat menghambat tercapainya usaha untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Kemudian masalah yang kedua yaitu terkait dengan motivational problem. Masalah pengendalian ini yang disebabkan karena adanya motivational problem atau kurangnya motivasi yang ada di dalam diri karyawan ini itu, walaupun pihak manajemen ini telah memberikan pengarahan kepada karyawan-karyawan, namun bila karyawan ini tidak mau melakukan apa yang menjadi tujuan dari organisasi atau perusahaan, kurangnya motivasi untuk melakukan untuk mencapai tujuan ini. Nah, ini itu dapat menghambat tercapainya dari tujuan-tujuan organisasi yang atau perusahaan yang telah ditetapkan. Kemudian masalah yang ketiga ini terkait dengan personal limitation. Nah, masalah pengendalian yang disebabkan karena personal limitation ini tuh atau disebabkan karena keterbatasan dari karyawan atau ketidakmampuan dari karyawan perusahaan untuk dapat mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Walaupun meskipun karyawan itu sudah memahami tujuan dari organisasi yang akan dicapai ini, tapi jika kemampuan karyawan ini itu kurang atau terbatas, hal ini itu akan menghambat atau menjadi masalah dalam proses untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Kemudian dari masalah-masalah tersebut itu, untuk dapat mengimplementasikan strategi organisasi atau perusahaan yang efektif itu, perusahaan dapat menyeimbangkan 4 pengendalian dari levels of control. Nah, sekarang kita akan masuk membahas terkait dengan levels of control. Nah, menurut Simon, levels of control ini itu dapat didefinisikan sebagai suatu informasi formal yang berdasarkan rutinitas atau suatu prosedur yang dapat digunakan oleh
para manajemen dalam perusahaan itu atau dalam organisasi untuk dapat mempertahankan pola perilaku organisasi atau perusahaan. Nah, di dalam Simon itu menjelaskan bahwa terdapat 4 sistem pengendalian levels of control ini. 4 itu terdiri dari belief system, kemudian terdapat boundary system, kemudian terdapat diagnostic control system, dan yang terakhir ini itu interactive control system. Nah, keempat sistem pengendalian dari level of control dari belief system, boundary system, diagnostic control system, dan interactive control system ini itu saling bekerja sama untuk mengendalikan perusahaan untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaan itu tersebut. Tadi kan kita sudah membahas bahwa terdapat 4 sistem pengendalian levels of control. Kita akan membahas satu persatu sistem dari keempat sistem pengendalian levels of control itu tersebut. Nah, yang pertama itu terdapat belief system. Nah, belief system ini itu merupakan suatu sistem formal yang digunakan oleh manajer untuk mendefinisikan dan untuk mengkomunikasikan nilai-nilai inti dari perusahaan itu sendiri dalam rangka untuk dapat menginspirasi dan dapat memotivasi karyawannya itu dalam perusahaan atau organisasi tersebut untuk dapat mencari atau mengeksplor atau membuat serta dapat mengeluarkan upaya dalam tindakan yang tepat. Dan hal ini itu digunakan untuk menginspirasi, mendorong, dan untuk mencari peluang. Nah, di dalam belief system ini tentang pernyataan misi perusahaan yang digunakan untuk mengkomunikasikan core values. Selain misi dan core values dari perusahaan itu, belief system ini juga dapat mengontrol dari visi-visi perusahaan, pernyataan visi, dan pernyataan tujuan-tujuan dari yang ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, kemudian sistem pengendalian kedua dari levels of control ini yaitu terdapat boundary system. Nah, boundary system ini digunakan untuk menetapkan batasan atau aturan di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, boundary system ini itu pada dasarnya itu merupakan bentuk dari Ten Commandments perusahaan atau yang digunakan untuk menjelaskan mengenai penetapan dari risiko yang dapat diterima dan penetapan standar bisnisnya. Nah, di dalam boundary system ini tuh dapat berisikan dari
codes of conduct atau kode etik, atau kemudian terdapat predefined strategic planning methods, kemudian ada asset acquisition regulation atau regulasi akuisisi aset, dan operational guidelines. Nah, selanjutnya untuk sistem pengendalian ketiga yang ada dalam levels of control ini, yaitu diagnostic control system. Nah, diagnostic control system ini merupakan suatu metode tradisional yang digunakan untuk mengukur kinerja dari perusahaan. Diagnostic control system ini itu digunakan untuk memotivasi, kemudian untuk mengawasi, dan untuk memacu pencapaian tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, fokus utama dari diagnostic control system ini itu terletak pada pengimplementasian strategi yang bisa dapat mengoptimalkan outcome dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, di dalam diagnostic control system ini itu membahas mengenai pengukuran output, standar penilaian, sistem pemberian insentif, dan terkait dengan sistem kompensasi yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, diagnostic control system ini itu merupakan suatu alat pengawasan untuk pelaksanaan strategi yang sudah direncanakan atau yang sudah ditetapkan di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, di dalam diagnostic control system ini itu menghubungkan strategi dengan critical performance goal dan target, serta memonitor atau memantau dalam pelaksanaan perencanaan tersebut, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan perusahaan atau organisasi. Ini memonitor pelaksanaannya agar dapat memantau pelaksanaan untuk dapat mencapai tujuan dari organisasi yang telah direncanakan atau yang telah ditetapkan. Dan kemudian sistem pengendalian yang terakhir dari levels of control ini itu yaitu interactive control system. Nah, interactive control system ini itu merupakan suatu proses komunikasi dua arah antara manajer dengan bawahannya, dengan karyawan dan staf dalam organisasi atau perusahaan pada berbagai tingkat organisasi. Nah, ini berkaitan dengan hubungan antara manajer dengan bawahan, komunikasi dua arah antara yang interaktif antara manajemen dengan bawahannya di dalam
berbagai tingkat organisasi dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian kita membahas mengenai tipe pengendalian. Nah, menurut Tessier dan Oatley ini itu yang terpenting ialah pengendalian individu yang harus dilakukan oleh seorang direktur. Di mana setiap direktur ini itu harus memiliki dua watak. Ini yaitu yang pertama pengendalian sosial dan yang kedua ini itu pengendalian teknikal. Nah, yang pertama yaitu pengendalian sosial. Nah, pengendalian sosial ini itu dapat didefinisikan sebagai pengendalian yang dapat membangkitkan rasa emosional, rasa yang tidak rasional karena yang menyangkut emosi serta elemen yang afektif pada karyawan. Nah, menurut Scott yang mengatakan bahwa pengendalian sosial ini itu merupakan suatu budaya yang teratur yang terjadi dalam sebuah perusahaan atau dalam organisasi. Nah, pengendalian sosial ini juga akan mempengaruhi pada pengendalian teknikal. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian teknikal. Pengendalian teknikal ini itu dapat didefinisikan sebagai pengendalian yang spesifik mengenai bagaimana seorang pekerja itu melaksanakan tugas-tugasnya serta bagaimana setiap individu dan grup di dalam suatu organisasi itu mendasarkan semua pada peraturan-peraturan dan standar-standar yang berlaku yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian menurut Alvesen dan Carman, pengendalian teknikal ini itu mengatur aktivitas sehari-hari dari perusahaan seperti menentukan tujuan dan mengontrol output dari organisasi atau perusahaan. Nah, pengendalian ini dapat membantu untuk merasionalkan komponen sosial di dalam paket sosial. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait dengan objek dari pengendalian ini. Menurut Tessier dan Oatley, objek atau tujuan di dalam pengendalian ini itu ialah kinerja atau performance dan kepatuhan atau compliance. Nah, kedua objek pengendalian ini itu yaitu kinerja dan kepatuhan ini itu saling melengkapi satu sama lain. Kemudian sedangkan tingkatan dari perusahaan ini itu dibagi menjadi dua juga, yaitu dapat level strategis dan level operasional. Nah, dengan adanya dua tujuan dari pengendalian ini, maka belief system dan boundary system ini tidak berlaku pada level perusahaan yang sama. Nah, belief system ini digunakan untuk mengatur kinerja atau performance dan pada kepatuhan atau compliance. Nah, sedangkan pada boundary system itu hanya digunakan untuk mengatur kepatuhan atau compliance. Nah, kemudian strategic performance.
Dari tipe pengendalian tadi itu, kemudian terdapat 4 strategi yang dapat dipakai. Yang pertama yaitu strategic performance, yaitu suatu perangkat pengendalian yang membuat suatu organisasi memiliki strategi yang dapat digunakan untuk mencapai visi dari perusahaan tersebut. Nah, meskipun suatu strategi ini diimplementasikan secara tepat, tidak dapat memenuhi visi perusahaan, maka strategi perusahaan tersebut itu tidak tepat. Nah, dalam hal ini itu, di dalam menetapkan hal ini itu, perlu memasukkan unsur pengendalian sosial dan teknikal agar dapat menjadi suatu strategi kinerja yang berorientasi pada jangka panjang. Nah, kemudian yang kedua yaitu operational performance. Nah, ini itu merupakan suatu pengendalian yang digunakan di dalam menginspirasi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga akan memberikan kinerjanya yang terbaik. Nah, dalam hal ini itu dalam menetapkannya itu perlu memasukkan unsur-unsur pengendalian sosial dan teknikal agar menjadi kinerja operasional yang lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu ada strategic boundaries. Nah, suatu strategi yang digunakan perusahaan untuk menghambat peluang kejahatan buat karyawan yang ingin mengetahui semua tentang perusahaan yang bukan tugas dan tanggung jawab dalam bidang pekerjaannya ini, perlu memasukkan unsur pengendalian sosial dan teknikal, sehingga batasan strategis ini itu tidak berdampak negatif, namun bisa membantu perusahaan atau organisasi untuk dapat mencapai visi atau tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu operational boundaries. Nah, ini itu operational boundaries ini biasanya berfokus pada batasan perilaku bisnis yang lebih berorientasi pada perilaku karyawan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, hal ini juga perlu memasukkan unsur pengendalian sosial dan teknikal pada batasan operasional ini itu agar dapat membantu kinerja dari karyawan ini untuk dapat sesuai dengan strategi yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, ini keempat dari strategi performance terkait strategi untuk mencapai visi. Dan operational performance itu untuk pengendalian untuk menginspirasi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga akan memberikan kinerja yang baik. Kemudian strategic boundaries itu terkait dengan batasan untuk menghambat peluang kejahatan karyawan. Kemudian operational boundaries terkait dengan batasan perilaku karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian terkait managerial intention. Menurut Teixeira dan Orley juga, manager intention ini itu meliputi pengendalian lain, yaitu
pengendalian interaktif dan diagnostik yang telah kita bahas. Peran pengendaliannya ini itu memungkinkan atau pembatasan, serta konsekuensi dengan adanya pengendalian berupa penghargaan atau hukuman. Jadi dapat disimpulkan bahwa manager intention atau keinginan manajer ini itu merupakan suatu harapan baik dari direktur di masa yang akan datang setelah menerapkan sistem pengendalian manajemen ini itu pada perusahaannya. Nah, kemudian terkait dengan penilaian kinerja dari karyawan, penilaian kinerja karyawan ini itu merupakan proses evaluasi dan komunikasi terhadap seorang karyawan, bagaimana performanya dalam bekerja dan membuat perencanaan peningkatan. Nah, ketika direncanakan dengan baik, penilaian kinerja ini tidak hanya membiarkan karyawan mengetahui seberapa baik mereka menunjukkan kinerja atau performanya, tetapi juga mempengaruhi tingkat usaha dan arah mereka di masa mendatang. Usaha seharusnya ditingkatkan jika ingin memperkuat kinerja atau performa yang baik. Nah, persepsi kerja seseorang karyawan ini seharusnya diperjelas dengan membuat perencanaan peningkatan. Kemudian selain itu penilaian kinerja ini juga merupakan suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan memengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil termasuk pada tingkat kehadiran karyawan. Fokusnya ini adalah untuk mengetahui seberapa produktif dari seorang karyawan dan apakah ia dapat bekerja sama atau lebih efektif lagi pada masa yang akan datang. Sehingga karyawan, organisasi, dan masyarakat ini semuanya dapat memperoleh manfaat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem penilaian kinerja ini itu merupakan suatu sistem yang formal yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengevaluasi dan berkomunikasi dengan karyawannya untuk dapat meningkatkan kinerja dari perusahaannya. Nah, penilaian karyawan ini itu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Itu seperti menyediakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan terkait dengan promosi atau gaji, kemudian menyediakan kesempatan bagi karyawan dan pimpinan untuk bersama-sama meninjau perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian metode penilaian ini ada dua, yaitu pengukuran secara objektif dan pengukuran secara subjektif. Nah, dengan adanya penilaian kinerja karyawan sebagai salah satu bentuk dari sistem pengendalian yang ada di dalam levels of control ini itu, penilaian kinerja karyawan ini itu dapat berimplikasi pada kinerja dari karyawan ini. Dengan penilaian kinerja ini dan yang ada di dalam pengendalian manajemen karyawan yang ada di dalam level ini dapat memacu motivasi dari karyawan ini untuk dapat meningkatkan kinerjanya, untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa sistem pengendalian pada levels of control ini itu dapat
meningkatkan kinerja dari karyawan. Karyawan dapat termotivasi atau untuk bekerja dengan baik, mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik untuk meningkatkan dan mencapai tujuan dari perusahaan. Baik, cukup pada topik yang kita bahas pada hari ini. Bila ada pertanyaan bisa bila ada pertanyaan dapat di